Mulai dengan memperlihatkan seorang anak muda bernama Yasir yang sedang diperintahkan bosnya untuk merampok sebuah bank. Si bos bernama Semyon tak berhenti memaki dan mewanti-wanti agar jangan sampai aksinya gagal. Namun baru juga keluar dari mobil, di seberang bank itu malah terjadi kecelakaan dan menarik perhatian banyak orang. Walau demikian, Yasir tetap nekat melakukan aksinya. Polisi datang ke lokasi lebih awal karena ada kecelakaan di sekitaran bank dan tak butuh waktu lama juga bagi mereka untuk menyadari apa yang Yasir coba lakukan. Alhasil terjadilah aksi kejar-kejaran, tapi di tengah pelariannya, Yasir malah jatuh dan sialnya semua uang hasil rampokannya ujung-ujungnya gagal dia bawa kabur. Dari sana, film tiba-tiba berpindah untuk memperlihatkan seorang dokter bedah jantung bernama Zaid. Kehidupannya terasa begitu sempurna karena selain memiliki profesi yang mulia, ia juga dikaruniai harta serta keluarga yang harmonis. Malam itu, ia mengadakan syukuran atas kehamilan istrinya, namun di tengah acara, ponselnya tak berhenti berdering. Z mencoba menolak panggilan tersebut, tapi si penelpon malah memutuskan untuk mengetuk pintu apartemennya. Dan ternyata orang itu adalah Yasir. Yasir adalah adik Zaid, walaupun mereka saudara kandung, tapi bisa kalian lihat kehidupannya 180 derajat. Malam itu Yasir datang untuk pinjam uang. Ini kesekian kalinya si adik meminta bantuan kakaknya. Kocaknya lagi, kali ini ia meminta nominal yang fantastis. Pantas saja jika Zaid marah dan memilih untuk mengusirnya. Yasir pun memohon mencoba memperingatkan kakaknya kalau nyawanya dalam ancaman. Namun Zaid tetap memaksanya untuk pergi. Begitu Yasir pergi, Zaid sempat meneteskan air mata. Sebenarnya dia tidak tega memperlakukan adiknya demikian. Tapi jika tidak, mau sampai kapan anak manja itu akan terus-terusan mengulangi kesalahan yang sama di kehidupannya. Keesokan harinya saat tengah melakukan operasi, Zaid tiba-tiba dapat kabar kalau adiknya sedang dilarikan ke ruang IGD. Polisi menemukannya dalam kondisi koma dan mungkin nyawanya sudah tak tertolong lagi. Awalnya Zaid mengira adiknya mengalami kecelakaan, tapi begitu melihatnya secara langsung, Yasir sepertinya habis mengalami penyiksaan. Tak lama kemudian, dokter pun mengabarkan kalau nyawa Yasir tak bisa lagi diselamatkan. Mendengar kabar tersebut, Zaid berusaha bersikap tegar. Tapi begitu berita duka itu sampai ke telinga ibu dan ayahnya, tangis pun pecah. Zaid hampir tak meneteskan air mata sama sekali. Bukan karena tidak sedih, tapi karena hatinya sedang dipenuhi rasa penyesalan. Jika saja ia mendengarkan apa yang Yasir coba sampaikan kemarin, mungkin hal ini tak akan terjadi. La ilaha illallah. Keesokan harinya Yasir pun dimakamkan, ibunya tak berhenti menangisi kepergiannya. Tapi kala itu Zaid malah fokus memperhatikan beberapa teman Yasir yang datang ke pemakaman. Dalam hatinya ia tak berhenti bertanya, siapakah di antara mereka yang tega melakukan ini pada adiknya? Selepas pemakaman, Zaid mampir ke rumah orang tuanya untuk menghibur mereka sejenak. Diam-diam, ia juga masuk ke kamar Yasir dan meratapi kepergiannya. Mereka dibesarkan di rumah yang sama, namun entah kenapa, Yasir malah terjerumus ke jalan yang salah. Tak menutup kemungkinan itu karena pengaruh lingkungannya. Jadi gini guys, keluarga Zaid adalah imigran asal Irak. Mereka pindah ke Denmark 30 tahun lalu dan menetap di wilayah pemukiman yang warganya tak jarang menyambung hidup dengan cara menjadi anggota gangster. Tapi tak semuanya buruk kok. Ada juga teman Yasir yang baik dan benar-benar peduli padanya. Sampai nekat mendatangi Zaid dan mengatakan siapakah kira-kira yang membunuh adiknya. Alex, Zaid, hvis du ved noget, så kan du sige det til mig. Jeg skal forbi politiet i morgen. Han arbejder for en, der hedder Branko.
Keesokan harinya, Zaid pun menghadap ke polisi untuk mendengarkan perkembangan kasus pembunuhan adiknya. Awalnya, ia berharap banyak aparat penegak hukum bisa segera menyelesaikan kasus ini. Tapi ternyata sebaliknya. Mereka seakan-akan menganggap ini bukan kasus besar dan mengatakan kurangnya saksi mata membuat pembunuhan adiknya sulit ditemukan. Padahal jika benar-benar mau bekerja, pastilah mereka akan menginterogasi teman-teman Yasir dan mencari tahu untuk siapa dia bekerja selama ini. Men Said, lige så snart at vi hører noget, Karena tak kunjung dapat kabar mengenai perkembangan kasus pembunuhan adiknya, membuat Zaid sering termenung, memikirkan sampai kapan polisi akan membiarkan pembunuh Yasir bebas berkeliaran. Hatinya semakin muak ketika melihat para gangster bebas memperjualbelikan narkoba di kotanya. Karena sudah tak tahan lagi, keesokan harinya Zaid kembali ke rumah orang tuanya untuk mengecek barang-barang peninggalan Yasir. Di sana ia menemukan sebuah ponsel namun dalam keadaan terkunci. Nah, saat berkunjung, Zaid sempat merasa kesal karena hanya dia yang berusaha memecahkan kasus adiknya, sedangkan ayahnya sejak kemarin asik duduk di rumah. Namun ayahnya bilang hal itu ia lakukan karena sudah tahu polisi akan berkata apa atas kematian Yasir. Alhasil keduanya pun sempat adu mulut. Untung saja ibunya segera datang untuk melerai mereka. Saat akan pulang dari sana, ibu Zaid tiba-tiba menyerahkan pistol peninggalan Yasir. Bukannya segera diserahkan ke polisi, ibunya ternyata malah menyembunyikan benda itu sejak kemarin. Padahal senjatanya merupakan barang bukti yang sangat berharga bagi kepolisian. Makanya dari sana Zaid langsung mampir ke Polres dan tadinya dia ingin menyerahkan semua temuannya. Tapi si penyidik sepertinya tak peduli akan kematian Yasir. Bahkan seakan-akan lega dan menganggap itulah balasan bagi orang-orang yang sering berbuat kriminal. Mendengar hal itu, Zaid sempat emosi sampai meledek sang penyidik. Akibatnya ia pun diusir keluar ruangan. han var en 20-årig mand, og han var bundkriminel. Enig om det? Zaid yang putus asa dengan kepolisian memutuskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan adiknya dengan mendatangi orang yang biasa mempekerjakannya bernama Branko. Karena besar di wilayah yang sama, Zaid sebenarnya masih kenal baik dengan orang ini. Pantas saja ia langsung dipersilahkan untuk masuk. Tanpa basa-basi, Zaid menanyakan kronologi kematian adiknya. Tapi Branko maupun anak buahnya tak ada yang mau buka mulut. Bahkan mereka sangat menghindari percakapan tersebut. Dan ketika Zaid tetap ngotot mengangkat nama Yasir, mereka langsung menghajarnya tanpa ampun. Zaid benar-benar dipermalukan oleh Branko. Mentang-mentang pegang senjata, dia dan anak buahnya bersikap seenak jidat. Dan hal itu membuat Zaid sangat kesal. Sesampainya di rumah, insiden tadi kembali membuatnya memimpikan sosok Yasir. Alhasil rasa penyesalannya semakin bertambah. Walaupun sudah dihajar sedemikian rupa, hal itu sebenarnya bukan masalah bagi Zaid. Soalnya dulu sebelum jadi dokter, dirinya adalah seorang atlet karate. Anyway, lebam di matanya sempat membuat istrinya bertanya-tanya dari manakah luka itu berasal. Dibanding berbohong, Zaid pun menjelaskan kejadian semalam. Sebagai istri, Stin mewanti-wanti agar jangan sampai ia mengulangi kesalahan yang sama. Dan sebaiknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke kepolisian. Den der slags tager politiet sig af, okay? Stopper der. Zaid tadinya ingin mengikuti nasihat istrinya, namun emosinya kembali membludak ketika membaca hasil autopsi Yasir. Di sana tertulis jelas bagaimana para pelaku menyiksa adiknya. Di lain sisi, mantan bos Yasir terlihat sedang melatih anak buahnya. Selain jual beli narkoba, Semyon ternyata punya bisnis hiburan semacam pertandingan MMA ilegal. Saking berkuasanya sosok ini, Branko sampai bekerja untuknya. Dialah yang ditunjuk oleh sang ketua gangster untuk mendistribusikan narkobanya. Bersama-sama, mereka jugalah yang mempermainkan dan membunuh Yasir kemarin.
Sementara itu, Z terlihat sedang mendatangi sahabat lamanya bernama Torben. Dahulu kala, sebelum Branko menguasai wilayah pemukiman rumahnya, mereka inilah anggota gangster yang sesungguhnya. Dan Z mendatangi Torben tak lain untuk kembali berlatih supaya fisik dan ilmu bela dirinya bisa seperti sedia kala. Torben sempat ragu, soalnya dia tahu betul apa maksud dan tujuan Z ke sana. Du er en læge. Banderne. En kniv for 10 år siden. Det er en AK-47 nu. Er det okay med dig? Karena bersikukuh, pada akhirnya Torben mengikuti kemauan sahabatnya. Pelatihan pun dimulai, dan sedikit info, supaya hasil latihannya maksimal, diam-diam Z juga menyuntikkan obat khusus ke tubuhnya. Hebatnya, sekalipun disibukkan oleh kerjaannya sebagai dokter bedah jantung, Z masih mampu menyempatkan waktunya setiap hari untuk berlatih bersama Torben. Perlahan tapi pasti, stamina dan kemampuan bela dirinya kembali seperti sedia kala. Saat sedang asik jogging, Zaid juga tak sengaja bertemu dengan sahabat Yasir kemarin bernama Alex. Kebetulan dulu anak ini suka latihan karate bersamanya, makanya Zaid mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Zaid terlihat sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Alex. Mungkin inilah yang dia harapkan dari sosok Yasir ketika masih hidup. Zaid bahkan mengajaknya untuk makan malam di apartemennya. Alex terlihat sangat terkesima melihat betapa mewahnya tempat tinggal sang dokter. Wow. Hej. Hej. Alex. Stine, hej. Stin langsung cemberut begitu tahu Z menghabiskan waktu bersama Alex. Bukan apa, tapi dia curiga jangan-jangan suaminya kembali mencoba memecahkan kasus kematian adiknya. Untung saja Alex yang jago basa-basi mampu meredakan suasana. Tak. Han er løsrevet sig for Isengard. Malam itu saat Stin sudah tertidur lelap, diam-diam Alex menyampaikan semua yang dia ketahui tentang para gangster, termasuk soal Branko yang merupakan kaki tangan dari Semyon. Jika memang Z ingin menemui pembunuh adiknya, kebetulan 2 hari lagi sang ketua gangster akan mengadakan acara pertandingan MMA bawah tanah. Kommer til at være alle mulige fucked up typer. Jeg har ikke lyst til at være der. Jeg vil gerne se ham. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, keduanya pun datang ke acara yang dimaksud. Kedatangan Alex disambut baik oleh para penjaga, termasuk Semyon. Soalnya dulu ia sempat bekerja untuknya. Disinilah Z berhasil mengenali wajah pembunuh adiknya, tapi tentu saja ia memilih untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Paling tidak, targetnya telah diidentifikasi. Berkat bantuan Torben, akhirnya Z bisa membuka ponsel mendiang adiknya. Di dalamnya ditemukan sejumlah foto Semyon ketika asik berpesta dan artinya membenarkan semua dugaan Alex selama ini. Memang Semyonlah yang telah membunuh Yasir. Anyway, untuk menghadapi para gangster, Torben juga memberikan Z sebuah rompi anti peluru. Tak main-main, mereka langsung mengujinya di tempat. Supaya tak mudah dikenali oleh musuhnya, Zaid mengubah warna motor yang biasa dia gunakan sehari-hari, serta menutup seluruh wajahnya menggunakan arang dan masker. Tak jarang para gangster menggunakan orang-orang terdekat sebagai objek balas dendam, makanya selama beraksi, Zaid harus bisa menyembunyikan identitasnya. Begitu semua persiapan selesai, waktunya eksekusi. Malam itu juga ia langsung berangkat menuju markas Branko. Dengan cepat, Z langsung berhasil menghabisi para penjaga di sana. Disinilah kita melihat hasil latihan sang mantan atlet karate. Para gangster yang cuman modal bacot dibuat tak berkutik ketika berhadapan dengannya. Sayangnya malam itu Branko sedang tak di lokasi. Karena kesal, Z mengambil semua narkoba dan uang di meja lalu membakarnya sampai habis. Karena sibuk dengan urusannya, Z sampai lupa kalau keesokan paginya dia harus menemani Stin cek kandungan. Istri mana coba yang tidak kesal ketika suaminya berlaku demikian. Makanya untuk menebus kesalahannya, Z pun mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran mewah.
Skal vi gøre det? En bøf til min bøf. Malam itu, Z dan istrinya pun menikmati hidangan yang telah disediakan. Namun di tengah kebahagiaan, tiba-tiba Semyon duduk tepat di seberang meja. Dia datang bersama segerombolan wanita dan bersikap arogan, membuat Z semakin muak dengannya. Saking fokusnya melihat ke arah Semyon, Z sampai mengacuhkan semua obrolan istrinya. Stin yang sakit hati akhirnya memilih untuk melipir ke kamar mandi. Namun tak lama kemudian, Semyon mendatangi meja mereka. Ternyata sejak tadi ia sudah menyadari kalau dirinya sedang dipantau. Dan tadinya dia mengira Z memandangnya sinis hanya karena profesinya tak sekeren dirinya. Makanya Semyon tak berhenti mengumpat soal seberapa banyak uang yang dia miliki. Derovre, du kan se det, ikke? Det er min lille slave. Dem, der ikke er mine brødre, dem behandler jeg som brødre. Tak lama kemudian, Stin kembali dari kamar mandi dan Semyon yang bermuka dua berpura-pura kalau mereka habis ngobrol karena kebetulan kenal lama. Sang ketua gangster bahkan dengan berani mengelus perut Stin yang tengah hamil besar. Sebenarnya sejak tadi Z diam-diam memegang pisau di tangannya. Jaga-jaga jika Semyon berani macam-macam. Untung saja sampai akhir ia mampu menahan emosinya. Hvor langt er du hen? 8 måneder. Jeg sender en flaske champagne. Tillykke med det. Vi kommer nu. Kom. Pertemuan tadi benar-benar membuat Zaid naik pitam. Malam itu tanpa membuang waktu, ia langsung kembali beraksi dan mulai membuntuti kendaraan Semyon. Sang ketua gangster sempat singgah di banyak tempat, namun begitu ada kesempatan, Zaid berencana untuk membunuhnya menggunakan pistol peninggalan Yasir. Ya, sayang sekali mobil si ketua gangster ternyata memiliki kaca anti peluru. Alhasil, aksinya tadi gagal total. Nah, Semyon sendiri mengira pelaku penembakan tadi adalah saingan bisnisnya. Makanya malam itu ia mengajak mereka untuk bertemu. Tentu saja begitu dituduh sembarangan, para ketua gangster saingan Semyon marah besar. Dan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan. Dan ternyata... Gokil, sekali lagi Z berhasil kabur setelah melancarkan aksinya. Namun malam itu saat berjaga di rumah sakit, tiba-tiba ada pasien yang harus dioperasi karena mengalami cedera parah di dadanya. Kocaknya begitu dilihat, pasien itu ternyata anak buah Branko yang kemarin Z hantam. Di sini ia merasa sedikit bersalah. Apalagi orang tua korban ternyata masih kenal baik dengan ayah Zaid. Mereka bahkan tak berhenti berterima kasih karena dianggap sudah menyelamatkan nyawa anaknya. Hans hjerte, det vil sige et af de kammer, som sidder foran. Jeg lover, vi gør alt, hvad jeg kan. Ja, shukran. Shukran. Setiap kali habis beraksi, Z selalu menyuntikkan obat ke tubuhnya. Masalahnya kita tidak diberitahu apa kegunaan obat tersebut. Tak lama kemudian ibunya tiba-tiba nelpon dan memintanya agar segera datang ke rumah. Z yang khawatir menuruti perkataan ibunya. Namun di tengah jalan ia malah dihadang oleh anak-anak berandalan. Para preman itu langsung kabur terbirit-birit. Mereka tak menyangka Z sangat brutal. Tak lama kemudian Alex datang untuk menenangkannya sekaligus memperingatkan bahwa anak-anak berandalan tadi bukan orang sembarangan. Mereka adalah anak buah Semyon. Akibatnya kini penyamaran Z telah terbongkar. Kom nu! Kom nu! Sesampainya di rumah, Z tadinya ingin menenangkan diri. Namun, Stin sudah berhasil menebak apa yang suaminya diam-diam lakukan beberapa minggu terakhir. Alhasil, mereka terlibat adu mulut. Kacaunya, di tengah pertengkaran, Alex tiba-tiba menelpon dan tak berhenti minta tolong. Stin menyarankan agar mereka meminta bantuan polisi, tapi Z sepertinya trauma. Ia khawatir jika tak segera ditolong, bisa-bisa Alex akan berakhir seperti adiknya. Dan benar saja, sesampainya di lokasi, kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Z segera meminta bantuan medis, namun Alex tak berhenti membisikkan bahwa ini ulah Semyon. Dan kacaunya lagi, penyamaran Z telah terbongkar. Jadi sekarang semua anggota keluarganya dalam bahaya. Mendengar hal itu, ia bergegas pulang ke rumah. Namun dari jauh kita bisa melihat apartemennya tiba-tiba mengalami kebakaran. Syukur saja Steen berhasil dievakuasi. Tadinya Z ingin mendekat untuk memastikan kondisi istrinya, tapi salah satu polisi malah mencurigai gerak-geriknya sehingga membuatnya terpaksa kabur dari lokasi. Hey, halo. Untuk jaga-jaga, Z rencananya akan menginap di rumah lamanya yang terletak di pinggir kota. Namun saat dirinya sedang asik bersembunyi, ternyata Semyon kembali beraksi. Kali ini ia mendatangi bengkel Torben dan mulai menyiksanya tanpa ampun sebelum akhirnya dibakar hidup-hidup. Yo, cari telepon op. Begitu bangun dari tidurnya, Z menerima sebuah pesan berisikan video kematian Torben. Tentu saja hal itu membuat darahnya mendidih. Semyon benar-benar sudah keterlaluan. Malam itu juga ia langsung kembali berangkat untuk balas dendam. Namun agar bisa menemukan persembunyian musuhnya, Z terpaksa kembali ke rumah sakit untuk menginterogasi anak buah Branko yang kemarin baru saja dia operasi. Berkat kesaksian anak muda tadi, paling tidak Z berhasil menemukan Branko. Ia langsung mencegatnya di tengah jalan dan memaksanya untuk memberitahukan di manakah posisi Semyon saat ini. Skal også se mere. The fuck is Simeon? Se mere. Halo. Gå over til se mere nu. Vi finder ud af. Stop. Branko yang ketakutan tak berhenti mengoceh dan meminta diampuni. Tapi siapa yang menyangka semua ceritanya itu hanyalah pengalih perhatian. Karena diam-diam ia berencana untuk membunuh Zaid dengan cara menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan. Zaid terluka parah, ia hampir tak sadarkan diri dan kesempatan ini langsung Branko manfaatkan untuk membunuhnya. Syukur saja ketika sudah terdesak, Zaid kembali berhasil merogoh pistolnya yang tadi sempat jatuh. Walaupun Branko sudah mati, tapi paling tidak ponselnya bisa Z gunakan untuk mengirim pesan ke Semyon dan menanyakan di mana alamat rumahnya. Kebetulan sekali lokasinya saat ini sudah tak jauh dari tujuan. Semyon nampaknya tinggal di sebuah penthouse. Ada seorang pengawal yang berjaga di koridor, namun hal itu bukan masalah bagi Zaid. Z pun masuk ke unit yang dimaksud, tapi tiba-tiba Semyon muncul dari arah yang tak disangka-sangka. Serangan tersebut langsung membuatnya tak berkutik. Sejak awal sang ketua gangster sudah menduga kalau Z akan datang untuk balas dendam. Tapi bukannya takut, Semyon malah terlihat sangat bergairah. Ia sudah menantikan saat ini karena tak sabar ingin menyiksa orang yang telah mengusik bisnisnya. Berulang kali Z menerima pukulan, tapi walaupun sudah terluka parah, ia terus saja bangkit. Dendam di hatinya melampaui kemampuan fisiknya. Pukulan Semyon tak sebanding dengan rasa sakit yang dia torehkan ketika membunuh Yasir. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil membalikan keadaan. Semyon tewas setelah terjatuh dari ketinggian. Tapi tak lama setelahnya, salah satu anak buahnya tiba-tiba muncul dan melepaskan tembakan. Syukur saja Z berhasil menemukan pistol di lantai dan melancarkan serangan balasan. Kocaknya, ketika sudah terkapar, anak itu malah tak berhenti meminta tolong. Karena tak tega, Z pun segera membawanya ke rumah sakit. Kom her.
Mental Z sedang tidak stabil, tapi hatinya lebih hancur lagi ketika rekan kerjanya memberitahukan kalau Stin baru saja habis melahirkan. Seketika rasa penyesalan membanjiri hatinya. Tanpa membuang waktu, Z langsung naik ke lantai atas untuk menemui istrinya. Tapi sesampainya di depan pintu ruangan, tiba-tiba ia berubah pikiran. Dalam benaknya, ia berpikir kira-kira apa yang Stin akan katakan ketika melihat suaminya bersimpah darah seperti ini. Z bukan lagi seorang dokter ataupun ayah, kini dirinya tak lebih dari seorang pembunuh. Tadinya Z ingin kembali bersembunyi di pinggir kota, namun lokasi tersebut ternyata sudah dikepung oleh kepolisian. Ia tak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menyerahkan diri dan menerima konsekuensi dari perbuatannya semalam. Pada akhirnya Z harus merasakan dinginnya jeruji besi. Tapi tenang saja, kisahnya ternyata masih berlanjut. Dan secara tidak sengaja sudah Mimin review tahun lalu. Kalian bisa klik video di samping. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.